Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam. Tauhid berarti mengesahkan Allah, mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah saja. Iblis adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Iblis diciptakan dari api. Ia dikenal sebagai pemimpin dari rombongan jin yang kafir. Kafir adalah menutup hati. Nama lain dari iblis adalah Azazil. Dahulu, iblis alias Azazil sudah ribuan tahun berbakti kepada Allah hingga derajat kerohaniannya mencapai derajat sama dengan derajat yang dimiliki malaikat. Pada suatu hari, Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersungkur sujud di hadapan Adam. Semua malaikat bersujud, tapi Azazil menolak. Maka Allah bertanya kepadanya, "Wahai iblis, mengapa engkau enggan bersujud pada Adam?" Azazil menjawab, "Tidak ada yang patut diagungkan selain dirimu." Allah berkata, "Apakah engkau akan tetap membantah perintahku, walaupun engkau akan aku hukum?" Azazil menjawab dan bersyair, "Walaupun engkau membakar aku dengan api sucimu yang bernyala-nyala untuk selama-lamanya, aku tidak akan pernah sudi tunduk pada ego manusia. Dirimu sudah kuagungkan dengan hatiku yang benar sebagai seorang hamba. Segala sesuatu termasuk diriku ini adalah milikmu. Jika engkau menghukum aku, maka itu adalah hakmu." Winners, para pemirsa sekalian, seorang sufi bernama Robi'ah al-Adawiyah berkata, "Jika engkau manusia benar-benar adalah seorang yang cinta damai dan memiliki hati yang bersih, hati yang suci, maka jangan pernah membenci siapapun. Termasuk jangan pernah menyisakan ruang di dalam hatimu untuk membenci setan, karena setan juga adalah makhluk ciptaan Tuhan." Seorang ulama lain bernama Al-Halaj berkata, "Iblis adalah contoh pecinta sejati kepada Allah saja. Ketika Allah memberinya hukuman, ia menerimanya tanpa bertanya dan tanpa berdebat." Ahmad Al-Ghazali berkata bahwa manusia yang tidak tahu hakikat iblis, maka ia akan terperosok menduakan Allah, bertuhan, dan menyembah kepada selain Allah. Jika tahu dan sadar bahwa iblis pun menyembah Allah, maka semakin kuatlah keimanannya bahwa memang hanya Allah satu-satunya yang pantas disembah, tidak ada yang lain. Hak Allah adalah untuk disembah, untuk mendapat sujud dari hamba-hambanya. Apakah ada yang lain yang juga mendapat hak seperti itu? Jelas tidak ada. Maka sebenarnya ketika iblis membangkang atas perintah bersujud kepada Adam, maka itu sebenarnya adalah bentuk komitmen iblis kepada Tuhannya, bentuk pensucian iblis atas hak-hak Tuhan. Bahkan itulah bentuk tauhid dari iblis kepada Allah, sebagai implementasi rasa cinta yang sangat besar dari iblis kepada Tuhannya. Bayangkan saudara, bayangkan. Ketika seorang pria bernama Romeo mencintai Juliet dengan ketulusan hati dan cinta yang murni, tidak akan sanggup mengkhianati kekasihnya ataupun sekedar mengistimewakan wanita lain walaupun diminta. Kalau Juliet meminta atau menyuruh Romeo agar bermain cinta dengan Sinta, Romeo pasti tidak akan mau,
karena cintanya cuma untuk Juliet, bukan untuk Sinta. Kalau permintaan itu dituruti, berarti ia telah dengan sengaja menodai kesucian cintanya. Cinta yang sesungguhnya adalah dari hati, bukan dari akal. Begitu pula iblis, cintanya kepada sang kekasih, yaitu Allah, telah merusak akalnya. Sehingga akalnya tidak lagi patuh dan taat dengan perintah sang kekasih agar bersujud kepada yang selainnya. La ma'bud illallah. Allah Maha tahu ini semua. Ia melaknat iblis karena membantah, tapi juga menerima permohonannya supaya tetap diizinkan hidup berumur panjang sampai kiamat. Allah memiliki kekuasaan mutlak untuk mengabulkan atau menolak doa siapapun. Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk menguji keimanan manusia dan menunjukkan kekuasaannya. Istidraj adalah Allah memberikan kenikmatan bukan sebagai tanda kasih sayang, tapi sebagai hukuman yang ditangguhkan. Supaya adil, Allah beri kepuasan dan kebebasan di dunia, selanjutnya di akhirat kepuasan dan kebebasan itu tidak diberikannya lagi. Selama masih hidup di dunia, setiap orang, apapun status agamanya, jika ia terjepit masalah di dunia, dizolimi di dunia, doanya dikabulkan. Bukan karena Allah merestui keyakinannya, bukan karena Allah setuju dengan kekafirannya. Hati iblis berkata, la ma'bud illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah saja. Akal berkata, kalau betul-betul tunduk patuh kepada Allah, kalau betul-betul cinta kepada Allah, maka semua perintahnya dituruti 100%. Allah menyuruh sujud. Jika kamu betul-betul patuh, ya sudah, sujud saja tanpa banyak tanya. Akal berkata begitu. Patuh berarti semua dilaksanakan. Tapi hati tidak. Hati iblis berkata, la ma'bud illallah. Gara-gara zikir inilah, la ma'bud illallah, doa iblis dikabulkan, betul-betul dikabulkan, walaupun ia dianggap sudah durhaka. Jika iblis saja yang membandel terhadap suatu perintah, doanya dikabulkan gara-gara la ma'bud illallah, maka bagaimana pula halnya jika la ma'bud illallah diamalkan oleh orang-orang yang taat dan berusaha selalu patuh, tidak menggoda orang lain berbuat jahat. Maka bila ingin kita doa-doa cepat terkabul, begini caranya. Boleh selesai sholat fardu, boleh selesai sholat hajat, boleh kapan saja. Duduk dalam keadaan suci dan di tempat yang suci, tidak ada najis. Menghadap ke arah kiblat, berzikir. Bayangkan sedang menghadap Allah, berhadapan dengan Allah. Ucapkan, la ma'bud illallah. Tanamkan dalam hati tauhid yang benar-benar tauhid. Tidak ada yang disembah kecuali Allah saja. Tidak ada yang pantas diberi sujud dan ketundukan kecuali hanya untuk Allah. La ma'bud illallah, la ma'bud illallah. Ucapkan sebanyak 20 kali minimal. Lebih bagus 100 kali. Yang penting usahakan hati betul-betul meresapi maknanya. La ma'bud illallah. Sesudah 20 kali atau 100 kali, barulah berdoa. Ucapkan, ya Allah, ya awal, ya akhir, ya zohir, ya batin. Ya Allah, ya awal, ya akhir, ya zohir, ya batin. Juga 20 kali atau 100 kali. Ya Allah, ya awal, ya akhir, ya zohir, ya batin. Sesudah itu silakan berdoa. Silakan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengamalkan ini semua boleh ada bertawasul, boleh pula tidak. Siapa yang menyangka
amalan ini karang-karangan saya bikin konten. Silakan diskusikan bacaan zikir ini pada ustadz-ustadz lain dengan topik supaya doa cepat terkabul, atau pelajari lagi tentang tauhid. La ma'bud illallah, la ma'bud illallah, la ma'bud illallah. Ya Allah, ya awal, ya akhir, ya zohir, ya batin. Ya Allah, ya awal, ya akhir, ya zohir, ya batin.